Sejak tanggal 15 Juli tahun 2022, 2 bulan sudah pungutan ekspor CPO telah dihapus. Lantas, bagaimana dampaknya bagi harga sawit, khususnya di Indonesia? Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya dukung channel ini dengan cara di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian yang pertama mendapatkan informasi bila Arifin Nur upload video. Baik, kita lanjut saja ke informasinya. Ternyata saat ini harga sawit atau tandan buah segar atau TBS di tingkat petani mandiri belum bisa terkerek maksimal. Harga sawit di tingkat petani Bangka Belitung contohnya. Harga sawit di tingkat petani saat ini berkisar di angka Rp1.900 per kilogram. Pasca kebijakan pemerintah menghapuskan pungutan ekspor CPO sejak tanggal 15 Juli tahun 2022 lalu hingga diperpanjang kembali saat ini, ternyata belum mampu mendongkrak kembali harga TBS kelapa sawit petani mandiri ke harga di atas Rp2.500 per kilogram. Untuk harga TBS sawit di 9 perusahaan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Bangka saat ini masih stabil rata-rata Rp1.900 per kilogram. Sedangkan di tingkat petani mandiri masih di antara Rp1.500 sampai Rp1.600 per kilogram. Berdasarkan data dari harga TBS kelapa sawit yang dikeluarkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung, sejak tanggal 14 September tahun 2022 lalu, tercatat harga TBS di tingkat pabrik kelapa sawit yang paling rendah di angka Rp1.700 per kilogram, dan yang paling tinggi Rp2.050 per kilogram. Sedangkan penetapan harga TBS kelapa sawit untuk kebun mitra perusahaan atau PKS pada bulan September ini, antara Rp1.720 per kilogram hingga Rp2.080 per kilogram. Kondisi saat ini pasca kenaikan BBM juga menjadi faktor tidak terdongkraknya harga TBS sawit di tingkat petani. Sementara itu, Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan sejak pungutan ekspor CPO dibebaskan pemerintah memang membuat harapan baru bagi petani sawit di mana harga TBS petani akan membaik sampai akhir Oktober tahun 2022. Sedangkan harga sawit bermitra rata-rata saat ini dari 22 provinsi di seluruh Indonesia berkisar Rp2.000 per kilogram. Sementara harga TBS sawit bermitra di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Barat sudah berada di angka Rp2.100 sampai Rp2.500 per kilogram. Memang harga TBS petani mandiri di beberapa provinsi sudah ada yang Rp2.000 sampai Rp2.150 per kilogram. Tapi sebagian besar provinsi lainnya masih menyedihkan. Menurut Gulat, perpanjangan penghapusan tarif pungutan ekspor ditujukan untuk merangsang normalnya hubungan hulu sampai hilir sempat terganggu saat pelarangan ekspor dan pasca pencabutan larangan ekspor CPO tuturnya. Harus diakui bahwa kombinasi penghapusan tarif pungutan ekspor dan kebijakan flush out tidak diperpanjang berhasil sedikit mendongkrak harga TBS. Memang membuat petani atau pekebun mulai merasakan manfaatnya. Jadi, kalau baru mulai naik langsung diberlakukan kembali pungutan ekspor, tentu akan turun kembali atau jangan-jangan bisa lebih rendah sebelum pungutan ekspor dinolkan, ujarnya. Gulat menekankan kebijakan relaksasi pungutan ekspor dapat mengerek harga TBS sawit petani dan akan sia-sia jika dampaknya tidak terjadi kepada sebagaimana seharusnya. Jika kebijakan nol pungutan ekspor belum berdampak kepada petani, berarti benar ada pihak hilir pabrik dan refineri hanya mau menang sendiri dan untung sendiri. Jika merujuk ke harga referensi CPO di Kementerian Perdagangan periode 1 sampai tanggal 15 September $99.66 per ton CPO dan besaran BK $74 per ton CPO, maka harga CPO domestik harusnya Rp12.850 per kilogram. Sedangkan harga TBS petani seharusnya sudah di angka Rp2.570 per kilogram. Apalagi kalau merujuk ke harga Rotterdam $1.135 per ton, maka seharusnya harga sawit petani makin terdongkrak naik. Kita berdoa saja. Semoga harga TBS sawit petani bisa kembali normal seperti dulu di angka Rp3.700 sampai Rp4.000 per kilogram. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Bila dirasa bermanfaat silahkan di-subscribe channel ini. Satu dukungan dari Anda sangat berguna untuk kemajuan channel ini ke depannya. Terima kasih.